Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Ibarahmi dengan NIM 22107158. Saya Sita Salsabila dengan NIM 22107143. Di sini kami akan membuat video mengenai intervensi dan juga pemeriksaan dengan pasien diagnosis asma. Iya, Kakak hari ini datang atas nama siapa? Ananda Ratumawati. Kakak umurnya berapa? Aku umurnya 21 tahun. Oke. Sebelumnya aku izin untuk catat ya, Kak. Oke. Kalau boleh tahu tanggal tempat lahirnya? Di 20 Depok, 21 November 2003. Oke. Kakak dengan agama Islam. Oke, baik. Alamatnya? Jalan Darut Tempe 1 nomor 317. Oke. Saat ini statusnya sudah menikah belum? Belum. Untuk pekerjaan saat ini Masih mahasiswa. mahasiswa. Oke. Kalau hobi, kakak biasanya ngapain? Aku suka mancing. Mancing ya. Oke. Catat. Untuk keluhan hari ini apa kakak? Kalau boleh tahu? Nggak ada sih. Tapi aku sering asma. Asma sering kambuh ya. Kalau boleh tahu karena apa tuh? Karena kedinginan. Kedinginan. Terus juga kalau lagi ketawa berlebihan itu suka kambuh. Oke. Ada batuk nggak kak? Ada. Nah, batuk itu bisa memicu asma aku. Oke oke. Jadi batuk dulu baru asma ya? Iya. Untuk penyakit terdahulu kakak dulu sakit nggak? Ada sakit apa waktu kecil atau Pernah tipes. pernah tipes? Sama sempet step juga pas masih kecil. Oke. Tipesnya kapan tuh? Tipesnya itu masih kecil juga sih kayaknya. Masih kecil ya? Kalau obat gimana kak? Kakak obat konsumsi apa saat ini? Aku cuma pakai inhaler doang. Inhaler ya? Aku bawa sekarang. Sering? Iya, aku bawa sana. Kalau minum obat-obatan nggak? Ada obat apa ya? Prednison apa Prednison ya? Itu dari dokter? dari tante aku yang asma juga sih. Oh, jadi tahu dari keluarga ya? Oke. Untuk keluarga ada penyakit nggak kak? Nggak ada, tapi kayaknya aku keturunan dari kakek. Keluaran dari kakek ya? Iya. Ada diabetes gitu? Nggak. Ayah tensi tinggi, darah rendah? Nggak ada ya. Selanjutnya kita periksa dulu ya kak. Ini Karatu, saya Fisiasika. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya izin ke sebelah ya. Kalau misalnya sakit di rumah, oke, hasilnya di 125/100 ya. Itu normal. Selanjutnya aku mau izin ukur suhunya ya kak. Boleh dimasukin dulu? Bener kak? Iya, bener. Maaf ya. Dikempit aja. Oke. Mau izin pegang tangannya kan? Biasanya asmanya berapa sering kambuh? Iya. Kalau yang bilang-bilang kayak kelimpungan
Doyan tahu pedes soalnya. tingginya berapa? Aku tingginya 152. 52, beratnya? Beratnya 49. Sudah. Suhunya 36,1 derajat yang normal. Tadi tingginya 152 cm, beratnya 49 kilo. Oke. Kasih ya Kak. Selanjutnya aku mau nanyain, ada nggak sih rasa tegang di bagian leher? Maaf ya Kak, di bagian sini. Enggak kan? Nggak begitu. Coba boleh tarik nafas. Buang nafas. Ini agak keras sedikit ya, agak spasmus gitu. Jadi kita nggak begitu berasa. Jadi kalau misal orang asma tuh bisa lehernya suka pegel-pegel, suka agak sakit gitu. Iya sih kayaknya. Iya. Oke, selanjutnya aku mau ngelakuin auskultasi buat ngedengerin ada suara aneh-aneh dari bagian bawah. Ganggu nggak suaranya? Oh pakai. Nggak deg-degan ya? Lah, dikatain nanti ya? Iya dikatain. Maaf. Aku izin ya Kak. Boleh relax aja. Tarik nafas, buang nafas lewat mulut, lewat nafas. Nafas lagi, buang nafas. Sebelah kiri sana. Nafas lagi. Suaranya kayak ada rongga yang kosong di mana agak sedikit gitu. Nyik-nyik gitu ya? Kita boleh ngecek yang belakang? Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Lagi tarik nafas. Sekarang coba yang kiri. Tarik nafas. Buang. Lagi tarik nafas. Buang. Lagi. Kayaknya agak sedikit bermasalah di paru-paru kiri ya. Ada suaranya agak lebih nanti lebih gitu. Oke Kak, selanjutnya aku mau ada beberapa pertanyaan untuk menilai seberapa parah sih tingkat keasmaan Kakak. Nah yang pertama itu seberapa sering asma mengganggu aktivitas harian Kakak? Skor 1 itu parah, skor 5 itu agak gimana? Satu. Oke. Yang kedua, seberapa sering Anda mengalami sesak nafas? Dua. Oke. Berarti agak lumayan sering ya rasanya. Oke, yang ketiga, seberapa sering Anda terbangun di malam hari atau dini hari saat merasakan asma? Satu. Berarti cukup sering juga ya karena tadi ya terbangun. Oke, yang keempat, seberapa sering Anda menggunakan inhaler? Satu. Berarti cukup sering ya? Iya, buat terus. Yang terakhir mungkin bagaimana Anda menilai kontrol asma Anda secara menyeluruh? Kayak misalnya udah paham nih kalau misalnya asma nanti langsung gunain inhaler atau misalnya ada relax gitu. 3 kayaknya. 3 ya kayak. Oke. Berarti total skor
skornya kita dapat di angka 8. Ini udah masuk asma akut ya kak? Iya. Nanti bisa dilakukan intervensi yang akan kita berikan nanti. Baik Kak, perkenalkan lagi, aku Ivana Anibar. Jadi di sini sebagai fisio yang akan pemeriksaan lebih lanjut ya Kak ya. Kita akan pemeriksaan dada dulu, nanti kita abis itu bakal latihan dan lain-lain. Oke? Mungkin dari awal, biar apa nggak ada kaku, posisinya nyaman. Kalau mau naik kaki juga nggak apa-apa. Oke? Izin ya Kak. Karena nanti kalau misalnya ikut dia baku untuk tarik nafas, keluarkan nafas, bisa yang aman. Oke? Tarik nafas. Boleh bawa, maaf ya kakak ya. Izin pegang, tarik nafas, keluarin, nafas lagi, keluarin. Oke, boleh. Mungkin kita ngadep ke belakang ya kak. Izin ya kak, boleh tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Oke, makasih. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Aku izin ya kak untuk pegang untuk sentuh. Kalau agak risih bilang ya kak. Pegang lagi. Oke, agak ini ya kak bunyinya agak nyari sih. Fokuin yang belakang lagi ya. Beda. Kanan sini ya. Iya, beda kak. Agak kerasa ya? Iya, kerasa banget. Kerasa ya? Aku coba lagi. Aku tekan ya kak ya. Baik, kalau gitu aku izin ukur juga ya kak ya. Boleh mungkin kakak yang ada aku lagi, maaf ya. Tarik tangannya ke atas kak. Boleh, aku izin masuk ya. Turunnya ke mana boleh? Nanti ikut ya bawa aku untuk nafas ya kak ya. Aku izin pastiin dulu. Terus oke, kakak boleh tarik nafas. Tarik nafas. Oke, keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin. Oke. 87, 85. Ya. Boleh. Aku izin lagi ya kak ya. Akan dilakukan 3 kali ya kak, yang tadi pertama. Oke. Selanjutnya, kau boleh tarik nafas. Keluarin. Agak kurang lagi. Ya. Kau boleh tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin. Oke. Kau boleh tarik nafas sekarang. Maksimal. Keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin.
aku lihat dari tadi pemeriksaannya rata-rata bermasalah di yang kiri ya kayak seperti yang tadi udah temenku juga periksa itu di sebelah kiri bunyinya lebih nyaring juga, terus pas lagi ditekan itu juga agak berasa getarannya. Kemudian untuk pemeriksaan besar parunya, ekspansinya itu juga di rata-rata itu di 1,5 sampai 2 cm. Nanti kita akan lakukan ininya ya Kak, latihannya ya. Terima kasih. Oke Kak, selanjutnya aku mau memberikan intervensi karena kakak kan tadi udah ngejelasin karena udah kena asma dari kecil ya. Nah, kita akan melakukan beberapa gerakan atau latihan untuk mengurangi rasa asma atau rasa sesaknya. Nah, yang pertama adalah namanya pursuit breathing. Nah, jadi kakak nanti modelnya tahan nafas, nah buang nafasnya tuh dari mulutnya dimancung-mancung. Nah, itu bisa dilakukan 20 sampai 30 detik. Terus habis itu kita boleh latihan dulu kali ya? Ya. Enjoy aja gitu, enjoy. Tarik nafas, sebelumnya lewat mulut. Sampai habis lagi, habis itu diulangi lagi boleh. Oke, yang kedua ada yang namanya ACBT, itu Active Cycling Breathing Technique. Nah, selanjutnya ini tekniknya agak mungkin lebih berat ya. Ini dilakukan mungkin 2 sampai 3 kali pengulangan. Nah, tekniknya ini kita tarik nafas lagi lewat hidung, ditahan sebentar di bagian diafragmanya gitu. Habis itu dibuang lewat mulut lagi, mulutnya dicocokkan ini. Ya, ditarik lagi, ditahan sebentar 2 sampai 5 detik. Habis itu dibuang lewat mulut. Nah, yang ini fase terakhir ini kita mulai batuk efektif gitu. Jadi kayak gitu. Sampai kalau misalnya nanti kakak ada kaca di rumah, nanti bisa sambil ngaca, habis itu sampai kacanya berembun. Tapi itu yang kita terakhir ya. Kita boleh latihan dulu. Tarik nafas, tahan sebentar, buang lewat mulut, terus sleep breathing. Belum ya? Iya belum. Nggak apa-apa. Lagi tarik nafas, tahan, buang lewat mulut. Habis tarik nafas lagi. Tahan, buang lewat mulut, habis itu dibatukin. Ya. Oke. Nah, itu bisa dilakukan 2 sampai 5 kali di rumah ya sampai benar-benar nggak ngerasa sesak atau gimana. Itu biar enakan. Iya, biar enakan, biar gampang. Karena kan kalau misalnya asma kita pengeluaran udaranya susah ya. Jadi tadi yang pertama ada pursuit breathing. Jadi kalau misalnya kakaknya udah ngerasa asma nih, kakaknya relax saja senderan di tembok atau di mana, tapi dengan badannya mencondong ke depan. Habis itu mulai buang nafas tadi. Iya, biar lebih relax. Nah, karena kan kalau misalnya asma susah untuk mengeluarkan udara ya. Nah, habis itu kalau misalnya untuk mengurangi asma tadi kan kakaknya bilang suka makan pedas, habis itu tidurnya nggak teratur, kedinginan. Nah, itu bisa mulai dikurangin pedasnya. Habis itu kita bisa pakai baju yang hangat atau misalnya di kosan tadi AC-nya dikurangin gitu kali ya. Nah, itu aja sih. Masih ya Kak? Kakak latihan selanjutnya ini ada 3. Yang pertama sama yang kedua itu untuk nanti kakak merelaksasikan otot-otot di seluruh otot napas singkatan. Nah, untuk yang pertama itu kita latihannya adalah kita tarik napasnya, tarik bahunya sampai ke arah telinga sampai penuh, keluarkan, tarik lagi sampai penuh sampai ke telinga, keluarkan. Lakukan itu kalau misalnya lagi mau sesek, pas lagi udah mau kambuh, jadi itu bisa untuk mengurangi rasa sesaknya, dan juga itu untuk ngurangin otot-ototnya jadi relax gitu. Untuk yang kedua itu kakak bisa untuk stretching. Nah, nanti kakak pegang tangan kayak gini, mungkin ke bahu teman, coba kakak ke bahu aku, yang sini boleh, yang sini. Nah, aku tarik, mungkin kakak boleh agak mundur, ini full ini, terus kakak arengin kepala yang kiri ke berlawanan. Nah, ya ada ngerasa ketarik? Nah, ya lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, relax. Lakukan kanan kiri ya Kak ya. Mungkin boleh satu lagi.
kakunya di sini. Oke, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan kalau misalnya lagi sesek gitu agak sakit ya bahu, agak sakit tuh punggungnya. Nah, untuk yang terakhir ini kita untuk ke punggungnya. Jadi pas kalau misalnya kakak mau nafas itu kita coba dari sini. Kita tarik nafas dari sini, stretch terus. Satu, pas tarik nafas, kita tarik ke atas, ambil tarik nafas, keluarin, tarik sampai ke belakang tangannya, keluarin nafasnya, kita tarik lagi, tarik nafas sampai lurus, sampai stretching, sampai ketarik, tarik nafas terus, pas udah nyampe atas keluarin sampai maksimal. Oke, itu untuk meredakan sakit-sakit nih muka Kak, karena lagi sesak nafas itu sakit mulut juga kan kadang. Nah, aku juga tadi agak ngerasa ada kaku di otot-ototnya. Jadi kalau misalnya 3 tadi latihannya itu pas awal-awal mau udah batuk nih, terus udah mulai sesak, sebelum asmanya kamu kumat jadi sesak napas banget, itu kakak bisa lakuin kayak gitu, atau bisa setiap hari 3 sampai 5 kali gitu. Makasih ya Kak.